Aduh, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Udah lama nggak berjumpa, kembali lagi di YouTube channel Aditris. Kali ini aku mau nge-review kendaraan tempur. Ayo, ikut aku. Ayo. Ini Zip yang dulu sempat kita review. Nah, ini dia Vespa andalanku. Nah, supaya lebih terang, pindah aja kita ke sampingnya ya. Nah, ini Vespa andalanku buat harian. Speknya spek standar doang, nggak ada perubahan yang macam-macam, cuman penambahan hal-hal yang dianggap penting. Vespa Sprint Bagol 77, namanya Ciara. Ciara ini basicnya Vespa Sprint Veloz. Ori kayak gini dapat di Salatiga, udah 4 tahun lalu nemenin aku sampai sekarang untuk bolak-balik atau kalau nggak bersantai via tamasya. Nah, apa sih keunggulan sama kelebihan Vespa ini? Ini speknya Vespa harian atau balap atau Vespa kontes? Oke, ikutin. Yang namanya spek harian itu yang penting itu nggak ngerepotin dan nyaman dipakai. Jadi ada beberapa part yang vital banget buat kenyamanan dan juga nggak begitu terlalu merepotkan. Bahas dari atas dulu. Atas ini aku pakai handle import yang empuk banget nih tuh, jadi supaya nyaman, tangan nggak terlalu kram atau kesemutan kena getaran, khusus sprint kayak gini. Nah, kemudian ini tadi hand grip, handle remnya pakai punyanya OA yang gede kan, dipegang itu enak, nyaman, nggak terlalu sakit juga. Untuk supaya aman di jalan raya, spion pasti. Spion lokalan aja sih sebenarnya, tapi lumayan gede nih diameter besinya. Ini lokal, ini aluminium, bukan plastik ya, ini aluminium. Kemudian di lampu aku kasih yang LED yang harganya sekitar 120-an. Ini dalamnya ini yang LED. Coba nyalain ya supaya tahu. Nah, lumayan terang kan dan stabil dia. Ini jarang banget mati dan banget putus, karena di dalamnya itu ada kipasnya, kipas pendingin buat lampunya. Ini buat yang belum nih, yang ini buat holder GoPro buat bikin konten. Terus lanjut ke bagian belakangnya, jok ini aku pakai punyanya Spartan. Spartan kenapa aku milih Spartan? Karena lebar dan empuk dalamnya kayak gini. Nah, nih aku bukan tipe orang yang suka jok pisah, karena menurutku jok pisah itu bikin krem, bikin paha kram. Jadi aku pakai jok yang panjang supaya aku bisa bermanuver maju mundur kayak gini nih, maju mundur set. Misal capek bisa segini. Ini style balap nih. Kalau enggak style santai gini, bisa kayak gitu. Tapi kalau jok pisah kan nggak bisa. Tuh. Terus lanjut ke bagian ban serep. Ban serep itu penting banget dan jangan sampai kelupaan buat ngisinya. Ban serep itu sangat-sangat vital buat kita perjalanan, karena mau nggak mau Vespa itu kalau udah bannya kempes berat banget buat jalan. Jadi lebih baik ini ditambahkan kayak ini. Terus next, di belakangnya ban serep ada
oli, tempat oli. Nah, tempat oli bekas nih. Ini isinya bukan R2000 lagi, cuman udah diganti. Tapi botolnya ini aku pertahanin, aku pakai lagi karena ini bagus. Ada takarannya. Jadi mau pakai berapa liter, ini udah ada takarannya sendiri-sendiri. Nih. Kalau beli aslinya sih sekitar 200.000 oli aslinya, tapi ini aku pakai yang oli-oli biasa aja. Tempatnya aku pakai lagi, dan holdernya, tempat untuk olinya kayak gini. Ini beli lokalan sekitar 140.000. Ini masuk ke kuncinya di sini, di ban serep. Ini ada baut di ban serep, tempelin ke situ. Terus ada karet. Nah, caranya masukinnya gini. Cara masukinnya, karet ini di sini ditarik, dia kita tekan ke dalam, set, tekan ke bawah, udah jadi simpel. Jadi di tepung itu bersih, nggak ada oli-oli. Lanjut bagian depan. Bagian depan kaki-kaki, aku pakai shock breakernya Scarlett. Ini nyaman juga, ada setelan pengaturan kenceng, keras dan empuknya. Nih, ini kita putar. Nih kayak gini. Nih ada pengaturan ini Scarlett, recommended banget nih buat perjalanan. Awet ini udah sampai Bali juga pakai Scarlett ini, belum ada trouble apa-apa shock breakernya. Yang penting itu ininya kuat ya, sini sama atasnya itu kuat. Terus ban aku pakai Michelin. Michelin 350/10 S83. Peleknya pakai SIP tubeless ya. Mengurangi juga untuk kegiatan tambal ban yang merepotkan. Jadi ini pakai tubeless, gampang. Sini biasa, tromolnya pakai tromol bawaannya. Lanjut lagi bagian belakang. Bagian belakang ini yang favoritku itu bagian ini nih. Ini karena kenapa favorit? Karena dia bisa bawa barang banyak banget. Nanti bisa cek nih gambar-gambarnya saat aku pakai bawa barang banyak dan aku taruh di backrest gini. Ini gambarnya. Backracknya lokal. Nih model kayak gini, dia bisa mentok sampai sini. Ini masih bagus, bisa mentok pakai ini. Ini dudukannya di mana Om? Nah, dudukannya di sini. Kita buka dulu. Nah, dudukannya di sini, di pulu buat jok masuk ke sini. Itu yang atas. Terus yang bawah masuk ke plat nomor, ke baut plat nomor sini. Nah, nih. Jadi udah benar-benar kokoh, mau beginiin pun aman. Dan ada satu tips lagi nih buat kamu nih. Itu yaitu gimana sih caranya bensin supaya nggak kececeran. Biasanya kan kita ngisi full nih, tapi bensin biasanya berceceran kalau udah full. Nah, caranya gini tipsnya. Saya pakai alat namanya saringan ini. Dadah. Ini saringan bensin yang tutup. Kalau nggak pakai ini, nanti bensinnya itu bakalan keluar-keluar, nggak ada penahannya di dalam. Jadi penahannya ini. Kalau ngandalin penahan karet ini doang, pengalamanku sih udah pasti itu kececeran. Jadi ini penting, sederhana tapi bermanfaat banget supaya tangki kamu juga bersih, nggak ada bensin yang kececeran. Terus sebentar, aku masukin dulu. Kita masuk bagian tepung. Tepung bawa apa aja sih? Bagian tepung kiri nih, alat-alat bawa apa aja? Kita lihat. Udah pasti ini tali-tali kayak gini, bermanfaat ini.
Ini 2000-an kalau enggak 5000-an di Shopee. Ini buat kalau bawa barang yang mendesak, yang gede gitu, buat lebih kenceng, kita tarik-tarik sini. Terus kunci ntar kita buka ya, bawa kunci apa aja. Terus jas hujan, ini jas hujan. Terus udah itu, kita cek dulu di kuncinya itu ada kunci apa aja. Ini aku masukin dulu. Nah, di kunci ini aku bawa nah, ini kunci 12, ini 10 12, ini 14, ini 10 11, ini 12 13, kunci busi cadangan, terus obeng, tang, terus ini buat shock breaker, ini ring-ring, baut-baut, ini ring-ring baut-baut, kunci 1210, jadi aku punya dua kunci 1210 dan kunci Inggris yang kecil, amplas juga. Ini dia kunci-kunci yang untuk daily aku bawa, nggak begitu berat, nggak begitu komplit, cuman ini yang vital. Masukin lagi. Ini kunci penyelamat. Bagian belakang aku pakai mudguard supaya kalau hujan lumpur-lumpur atau air-air nggak naik ke atas. Ini penting banget, nggak ngerepotin yang di belakang, nggak ganggu orang-orang pengendara yang di belakang. Pakainya ini mudguard. Bagian kaki-kaki sama aku belakang pakai SIP peleknya, bannya pakai Michelin 350/10 sama kayak yang depan. Terus ini fungsinya additional cylinder ini buat supaya pelek kamu nggak kena asap di knalpotnya, nggak kena oli-oli di knalpotnya. Jadi kan biasanya sampai sini nih, sampai sini ada oli, ada asapnya sampai ke belakang sini, jadi kena ini kotor. Nah, solusinya pakai ini dia nyamping ke sini. Terus kita buka tepung belakang. Nah, shock breaker aku pakai punyanya Verosi yang khusus super sprint. Nih buat PTS juga bisa, kemarin aku pasang di PTS juga bisa. Ini ada pengaturan juga, ada settingannya hard sama softnya. Nih, ini S ini soft, hard itu H itu hard. Jadi sini semakin empuk, semakin kesini semakin keras. Nah, keras enaknya buat kalau bawa beban, tapi kalau buat sendirian lebih baik sedang-sedang saja lah, setengah ke, nggak begitu hard tapi juga nggak begitu soft juga. Nanti kalau itu nanti bakalan kesannya apa ya, babit apa, goyang. Nah, di urusan mesin aku pengapian udah aku ganti ke CDI. Kenapa? Karena aku pribadi jujur belum bisa atau masih sering gagal untuk masalah setting platina. Jadi aku pakai ngikutin saran teman-teman, ganti CDI aja supaya lebih enak gantinya. Oke, jadi aku ganti pakai CDI. Nah, ini dia CDI-nya lokalan juga sih sebenarnya. Ini CDI lokalan doang, 30 ribuan kawinan ERC, CDI ERC masih lancar. Kalau ganti CDI spool juga diganti ya. Ini as kecil, ini pakai as kecil, magnetnya masih magnet kayak gini biasa. Terus ini jangan lupa, ini penting juga supaya debu nggak masuk di sistem udaraan karbunya. Kalau perjalanan jauh, tips dan triknya itu usahakan ini kencang semua, ininya kencang. Jadi ketika teman-teman mau perjalanan atau harian, seminggu sekali dicek nih, ini dikencengin, ini juga dikencengin. Takutnya ada suara-suara yang mengganggu, atau kalau nggak kendor kelamaan gerak, jadi ini bakalan lepas. Nah, itu yang ditakutin.
dicek-cek aja. Kalau misalnya udah kenceng ya udah, kalau enggak dikencengin. Ini dia. Terus hal vital lagi nih kayak gini. Ini cantolan ini penting banget nih kalau buatku. Mau dicantolin kemana-mana ini aku juga kasih cantolan di sini supaya kalau bawa barang nanti talinya ke sini, muter ke sini, buat ke sini. Cantolan dia nggak keluar. Terus keran bensin aku aktifin supaya kalau nggak lama nggak dipakai dia bisa mati keran bensinnya dan nggak banjir. Ini gini. Terus cuk juga aku aktifin. Tuh. Pasang lagi. Itu sih sebenarnya spek sederhana, spek harianku Vespaku ini. Dia udah nyaman banget, yang body udah center kan, jadi nggak perlu terlalu pakai tenaga lagi buat nyanterin pas di perjalanan. Terus pakai ban Michelin itu empuk, jadi dia soft compound itu dipakai di aspalan enak banget, dipakai di beton juga enak banget, dan juga dia tapi kelemahannya itu cepat habis karena soft kan, karena lunak. Kalau kamu punya referensi spek harian Vespa kamu, boleh dikabarin. Saya yakin teman-teman juga referensi Vespa harian Vespa yang buat harian itu udah pasti ada spion, ban serep nih mungkin. Perjalanan jauh atau dekat itu ban serep sangat penting. Misal di jalan kamu ketemu sama pengendara Vespa yang kebanan, lu bisa pinjemin ban serep kamu. Soal jok itu tadi udah. Nah, kalian penasaran mas ini gambarnya apa nih? Banyak yang tanya tuh kemarin di Instagram, ini gambarnya pakai apa? Nah, ini digambar sama Habibi tuh. Ini waktu gambar dia Habibi, dia main ke sini dari Bekasi Vespaan, dia gambar. Ini semua digambar semua. Mau tahu proses gambarnya gimana? Ini dia proses gambarnya. Itu tadi review tentang si Ara Vespa harian gua yang sangat-sangat tangguh dan bertenaga. Sering rewel juga sih sebenarnya kan, emang Vespa setiap hari dipakai, jadi adalah plus minusnya sebuah Vespa kalau dipakai harian. Gitu dulu kita reviewnya, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye.